Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Selamat sore kaum Perkasa, seluruh pendengar radio Perkasa, seluruh santri pondok pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung, dan seluruh masyarakat Tulungagung yang sore hari ini sedang menyimak Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari pondok pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Sore hari ini kawan, tepat di hari Jumat 22 April 2022 atau tepat di tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriah, Zona Islami Spesial Ramadan kembali hadir menyapa Anda dengan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Ustadz Qayyum Nafal. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, terkhusus kepada santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, semoga kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan, mulai dari puasa, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya benar-benar diterima oleh Allah dan menjadikan sebab kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita juga ditakdirkan oleh Allah istiqomah belajar ilmu agama, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-28 dalam kitab Arba'in Nawawi. An Abi Najihil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayarah tilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Pada hadis ini akan kita bahas bersama. Yang pertama, di situ hadis ini memang diriwayatkan dari Abi Najihil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat kepada kita. Jadi pada saat itu Abi Najihil Irbad bersama dengan sahabat yang lain ini sedang berkumpul bersama dengan Rasulullah. Pada saat itu, saat perkumpulan tersebut, katakanlah kalau kita belajar seperti ini, Rasulullah memberikan nasihat, yang mana nasihat tersebut wajilat minhal qulub. Nasihatnya ini membuat hati kita, membuat hati orang yang mendengarkan nasihat tersebut, yaitu siapa?
di antaranya adalah sahabat Najihil Irbad dan sahabat yang lainnya itu bergetar. Jadi hati orang yang mendengar, para sahabat yang mendengar mauidhah atau nasihat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu hatinya bergetar. Jadi tidak seperti biasanya. Jadi kayak itu adalah sesuatu yang lain daripada yang lain. Nah, di situ nanti bisa dikatakan itu seolah-olah itu adalah seperti nasihat yang terakhir, kayak seperti itu. Jadi sudah kayak orang sudah memberikan, orang yang hendak meninggal itu memberikan sebuah nasihat atau wasiat kepada anaknya. Ini kan kayak itu kan anaknya pasti akan terenyuh hatinya, akan bergetar hatinya. Wadarofat minhal uyun, dan mata para sahabat ini menetes, para sahabat meneteskan air mata. Jadi hati bergetar, air mata menetes. Yang namanya sahabat akhirnya perwakilan di antara mereka berkata, "Faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in." Kemudian perwakilan dari sahabat berkata, "Ya Rasulullah, nasihat ini seolah-olah nasihat yang terakhir." Maksudnya bertanya dengan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah nasihat ini memang benar-benar nasihat yang terakhir?" Di situ dijelaskan maksudnya adalah nasihat perpisahan, kayak baginda Rasulullah hendak meninggal. Fa'ausina, maka para sahabat itu meminta kepada Rasulullah untuk apa? Fa'ausina, maka kalau seperti itu berikanlah wasiat kepadaku. Kepada siapa? Para sahabat. Ini loh luar biasanya sahabat. Kalau orang biasa akan meninggal dunia, katakanlah itu kan anak-anaknya berkumpul, ketika berkumpul yang ditanyakan biasanya adalah harta. Bagaimana ini? Kalau sahabat tidak bertemu dengan seperti itu, kayak ini, maka yang diminta apa? Fa'ausina, maka berikanlah wasiat atau berikanlah nasihat kepada kami. Karena apa? Karena begitu sayangnya, begitu cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala usikum bitaqwallah. Akhirnya baginda mengatakan usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku nasihatkan kepada kalian. Jadi baginda Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat yang berada di sekelilingnya tadi, apa? Bitaqwallahi, yaitu dengan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'ati, dan patuh serta taatlah. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun, meskipun yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah seorang budak. Fa innahu man ya'is minkum fasayarah tilafan katsira, karena orang yang hidup setelah baginda Rasulullah itu nanti akan melihat banyak sekali perselisihan. Maksudnya perselisihan ini antara yang satu dengan yang lain memiliki pendapat yang berbeda-beda sehingga menjadikan pertikaian. Kalau seperti itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku,
yakni sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yakni ajaran daripada baginda Rasulullah, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah-sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiyin yang mendapat petunjuk. Addu alaikum alaiha bin nawajid, gigitlah pesan tersebut, sunnah tersebut bin nawajid, dengan gigi geraham. Ini adalah sebuah perumpamaan, yaitu apa, atau kiasan, bahwasanya pada saat itu ketika memang sudah terjadi hal-hal tersebut, maka kita harus berpegang teguh, berpegang yang kuat atau pegangan yang kuat dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan takutlah kalian dengan hal-hal yang baru. Nah, ini yang ditakutkan. Dan takutlah kalian dengan hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin dolalatun, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini dari satu riwayat seperti itu. Ada yang meriwayatkan lagi, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Tapi intinya sama. Apa yang versi yang lain, maka sesungguhnya perkara yang baru tersebut itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya berada di neraka. Nah, ini secara simpelnya, secara sederhananya kita mengartikan hadis ini. Intinya apa? Yaitu kita diberi nasihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghindari atau menjauhi bid'ah. Jadi hadis yang ke-28 ini intinya tentang nasihat untuk menjalankan sunnah Nabi dan menjauhi atau menghindari bid'ah atau sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Tapi nanti ada pengelompokan sesuai apakah bid'ah yang hal-hal yang baru ini termasuk yang bid'ah ini yang mana, yang dimaksud bid'ah yang dolalah itu yang mana, itu nanti akan ada perincian masing-masing. Yang pertama, ini adalah wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika baginda Rasulullah memberikan wasiat ini, memberikan nasihat ini, baginda Rasulullah benar-benar dengan hati yang sebenarnya, maksudnya apa? Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Karena apa? Jadi orang memberikan nasihat kepada orang lain, kita memberikan sebuah nasihat kepada orang lain, ini ada tata caranya, ada etikanya. Ketika kita memberikan nasihat ini kok dalam hati, dari hati menuju ke hati yang kita beri nasihat, ini kok menggunakan hati, maka itu insya Allah akan sampai kepada hati orang yang mendengarnya. Tapi kalau kita memberikan nasihat kok hanya dari mulut saja, dari mulut saja, maka itu ya tidak akan begitu diperhatikan. Dan ada lagi, ketika kita mau memberikan nasihat ini juga kita harus memperhatikan
perilaku maupun sikap kita. Jadi orang ketika memberikan nasihat ini antara orang satu dengan yang lain akan menjadikan penerimaan orang yang diberi nasihat itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena adanya kesiapan dari orang yang memberi nasihat. Kalau dia memberikan nasihat hanya sekedar dari mulut saja, maka orang yang mendengarnya akan biasa saja. Ketika dia memberi nasihat dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, sebenar-benarnya dalam hati, ini sudah bagus. Tapi yang paling bagus itu adalah ketika orang memberikan nasihat, ketika dia memberikan nasihat ini menggunakan hatinya dari benar-benar dari dalam lubuk hati, dan ditambah lagi dengan sikap maupun perilaku keseharian yang mencerminkan daripada apa yang dinasihatkannya itulah yang akan langsung tertancap pada orang yang diberi nasihat. Nah, baginda Rasulullah seperti itu. Ketika memberikan nasihat kepada para sahabatnya, ini dari benar-benar dari dalam hatinya juga memang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau para sahabat itu ketika belajar ilmu dari baginda Rasulullah tidak banyak-banyak, sedikit tapi langsung praktek. Sedikit ini bagaimana cara mempraktekkannya. Jadi orang-orang dulu itu seperti itu, beda dengan sekarang. Sekarang kita ngaji, kita belajar, kita sekolah, semuanya kita dapat. Katakanlah dalam 1 bulan puasa kita sudah khatam berapa kali Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita sudah khatam berapa kitab, yang kita praktekkan berapa. Kalau dulu enggak, dapat satu hadis langsung dipraktekkan. Bahkan di situ diceritakan pada zaman ulama salaf itu orang satu malam hanya mempelajari satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Satu malam ini, satu malam itu satu ayat saja. Tapi apa yang jadi PR beliau adalah satu ayat ini bagaimana bisa benar-benar kita resapi dan benar-benar bisa kita praktekkan. Karena keberkahan itu kita punya ilmu, ilmu itu kita amalkan. Bukan kita punya ilmu terus kita tidak gunakan. Nah, ini yang penting. Jadi makanya di sini sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain, ini kita harus bercermin dulu terhadap diri kita. Siap enggak kita seperti ini? Karena apa? Kalau katakanlah mungkin jangan melakukan hal ini, tapi dia melakukan, bagaimana di hadapan orang yang diberi nasihat? Pasti di belakangnya Allah koyo yo padahal dia juga melakukannya. Nah, ini yang berat. Makanya memberikan nasihat itu berat. Tapi biar bagaimanapun tetap kita harus berusaha. Langsung kalau seperti itu saya belum mampu, berarti saya tidak usah. Ini juga kurang baik juga. Nah, kalau bisa apa? Yang penting kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita menyampaikan ilmu yang kita miliki, yang kita dapat ketika kita belajar. Meskipun nanti dalam prakteknya kadang kita akan ada kendala. Karena apa? Karena kita belum bisa melaksanakan. Tapi minimal kita sudah menyampaikan ilmu. Tapi sebelum itu terjadi, kalau bisa benar-benar kita matangkan, apalagi kita yang masih ada di pondok ini, kita sesuaikan ilmu yang kita dapat, kita jalankan, kita amalkan, sehingga nanti ketika kita pulang, orang itu akan suka, akan condong pada orang yang tidak banyak bicara tapi memberikan
contoh. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau memberikan nasihat seperti itu, nasihatnya menjadikan orang yang mendengar itu hatinya bergetar. Terus di samping itu mengeluarkan air mata atau sampai kayak menangis gitu loh, terenyuh. Itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama lanjutkan Zona Islami sore hari ini kawan dengan kajian hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Ustadz Qayyum Munafal. Setelah para sahabat mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi dengan sepenuh hati tersebut, akhirnya sahabat itu bertanya kepada Nabi, yaitu wahai Rasulullah, nasihat yang engkau sampaikan ini seolah-olah atau seperti nasihat yang terakhir atau nasihat yang nasihat perpisahan. Maka akhirnya fa'ausina, maka berikanlah nasihat kepada kami. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat. Yang pertama, qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Itu Kanjeng Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada para sahabat, yaitu diantaranya adalah Abi Najihil Irbad untuk bertakwa kepada Allah. Nah, nasihat bertakwa kepada Allah ini adalah inti daripada inti. Inti daripada inti. Karena semuanya ketika orang itu bertakwa kepada Allah akan beres. Semua hal yang dihadapi oleh hamba Allah, semua hal yang kita hadapi kalau kita menghadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan beres. Jadi orang itu kalau hidup, nah, di dalam hatinya dia ini beriman dan dia bertakwa kepada Allah, maka orang ini hidup dalam kedamaian. Karena apa? Ketika dia menghadapi masalah, tahu yang memberi masalah ini Allah. Apalagi orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, yang dia inginkan hanyalah Allah. Yang dia inginkan hanyalah ridho dari Allah. Yang dia lakukan semuanya semata-mata karena Allah. Nah, sehingga nanti akan berbeda dengan orang yang dia dalam menjalani kehidupannya tanpa ada takwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang menjalani kehidupan dunia tanpa ada takwa kepada Allah, itu dia tidak akan pernah tenang. Kenapa dia tidak akan pernah tenang? Karena orang atau manusia itu identik dengan yang namanya makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah tidak bisa hidup sendiri. Dia hidup harus dengan yang lainnya. Ketika orang hidup bersanding dengan yang lainnya, dia bermasyarakat, maka dia akan melihat apa yang ada di kanan kirinya. Ketika orang melihat sesuatu yang ada di kanan kirinya, pasti kalau orang ini tidak bertakwa, dia akan melihat yang sifatnya duniawi. Jadi dia akan melihat orang-orang yang berada di atasnya yang sifatnya duniawi. Oh, ini orang kaya. Oh, ini orang bisa membeli sesuatu. Oh, ini seperti ini. Karena orang kalau seperti itu, dia melihat dalam urusan dunia, dia melihat yang ada di atasnya, maka dia akan memiliki keinginan untuk menjadi seperti itu. Kalau dia tidak bisa, maka akan muncul di dalam hatinya yaitu sifat iri. Nah, kok bisa ya seperti itu? Ini mungkin gini dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan bisa hilang kalau memang orang ini bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasiat yang pertama ini sebenarnya adalah wasiat atau nasihat yang mengumpulkan segalanya. Jadi untuk menghadapi kehidupan di dunia ini maka takwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Contohnya tadi, kalau orang bermasyarakat dia melihat semuanya itu dari sudut pandang dunia, maka dia akan berkeinginan menjadi orang yang, katakanlah orang yang di sebelahnya ini orang kaya, dia akan ingin menjadi orang yang kaya. Katakanlah di sebelahnya orang yang bagaimana, dia akan seperti itu. Pokoknya yang penting dia menjadi orang yang mulia di dunia tanpa memperhatikan akhiratnya. Berbeda dengan orang yang bertakwa, maka ketika dia berteman dengan si A, dengan temannya yang lain, maka akan dia lihat ini baik enggak untuk akhirat saya, ini menurut syariat, ini menurut Allah boleh apa enggak. Makanya untuk meredam itu semua anjuran di dalam agama, dalam hal urusan dunia kita disuruh untuk melihat orang yang berada di bawah kita. Kita punya sepeda motor, maka lihatlah orang yang di bawah kita. Malah ketika kita berada di lampu merah, oh ternyata ada ya orang yang naik sepeda ontel. Nah, akan lihat di bawah, oh ada yang karena pada saat itu dia punya sepeda ontel. Oh ternyata ada ya orang yang tidak punya sepeda, dia jalan kaki. Yang jalan kaki sama. Kalau memang urusan dunia. Tapi dalam urusan agama jangan. Dalam urusan agama maka kita harus melihat orang yang berada di atas kita. Oh ini sudah hafal Al-Quran 30 juz, saya harus bisa melebihi. Pak, saya hafal Al-Quran dan Al-Fiyah. Oh luar biasa. Tambah lagi. Tidak ada rasa itu. Kenapa kok bisa tambah? Kenapa kok bisa semangat seperti itu? Karena di dalam dirinya dia tertanam semua yang saya lakukan ini, semua yang saya dapatkan ini tak lain adalah memang karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung saja saya yang diberi itu. Bukankah orang yang lain itu bisa melebihi kita? Bisa kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan pernah bisa. Nah, inilah takwa, pentingnya takwa kepada Allah. Maka yang pertama kali diwasiatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa ini mengumpulkan segalanya, solusi daripada kehidupan kita. Jadi takwa adalah solusi. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Yang kedua, kita harus patuh dan taat. Jadi kita mendengarkan berarti patuh, wa ta'ah dan taat, meskipun andai kata ini hanya sebuah perumpamaan, yang menjadi pimpinan kita itu adalah seorang budak. Katakanlah di suatu lembaga, suatu kegiatan, suatu daerah atau suatu negara yang mana kok di situ yang dijadikan ketua, yang dijadikan pemimpin gitu kok ternyata seorang budak. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah menyerahkan sesuatu itu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan yang berhak atau yang memang mampu untuk menjalankannya. Karena di zaman-zaman akhir kan seperti itu. Kadang kita bisa melihat, loh kok bisa ya seperti ini kok menjadi ini, kok bisa ya yang ini kok bisa kalah, padahal dia lebih dari keilmuan juga mumpuni, dari kemasyarakatan mumpuni, tapi kenapa kok kalah ya? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiris sa'ah, termasuk niku ciri-ciri daripada hari kiamat itu apa? Ketika suatu kedudukan diberikan yang tidak ahlinya, maka
tunggulah hari kiamat. Dan itu kelihatannya, tapi mudah-mudahan segera berbenah dan sehingga tidak segera kiamat. Nah, itu jadi terhadap pemimpin, intinya terhadap pemimpin kita harus patuh dan taat. Meskipun dalam prakteknya pemimpin ini kelihatannya atau ketika kita lihat kemampuannya berada di bawah kita. Karena apa? Kalau kita tidak patuh dan taat, ini justru akan menimbulkan permasalahan yang baru. Makanya kita harus patuh dan taat. Nah, dalam hal ini perlu digarisbawahi, jika memang apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut itu tidak berseberangan dengan perintah dan larangan Allah. Jadi tidak ada ketaatan dalam melakukan perintah, tapi perintah tersebut tidak ada ketaatan dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Katakanlah seorang pemimpin menyuruh si A harus dibunuh, tapi dia tidak bersalah, maka tidak boleh dijalankan, tidak boleh dilakukan. Karena apa? Itu melarang, itu melanggar daripada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya, fa innahu man ya'is minkum fasayarah ikhtilafan katsira, karena orang yang hidup setelah baginda Rasulullah nanti akan melihat banyak sekali perselisihan. Sebagaimana yang kita lihat, ada orang sedang tenar-tenarnya kan, yang sering kita lihat di YouTube ya, didapat komen sana sini dan lain sebagainya. Ketika kita saja yang pada saat ini belajar ilmu, kadang ketika kita pulang itu kita dapat komen dari tetangga kita, apa gunanya mondok dan lain sebagainya. Ya toh nanti kalau lulus dari pesantren itu juga harus mencari uang. Nah, alangkah lebih baiknya kalau sekarang langsung mencari uang, nanti uangnya banyak. Kalau dari kita kan tidak seperti itu. Kita di pesantren ini adalah belajar ilmu agama. Kita memahami kita diciptakan ini untuk apa. Yaitu kita diciptakan adalah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan masalah rizki, nah, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kadang yang kerja mulai kecil sampai tua dia juga seperti itu saja. Kadang yang dia dalam kehidupan sehari-harinya hanya digunakan untuk belajar, itu justru malah banyak harta, justru malah dihormati banyak orang. Karena apa? Karena ilmu. Nah, ilmu yang diamalkan, ilmu yang disebarkan itu Allah menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya menghormatinya. Karena apa? Karena mulianya ilmu. Yang berikutnya lagi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika sudah melihat banyak perselisihan tersebut, yang harus kita lakukan apa? Yaitu berpegang teguh dengan sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, ini yang harus kita pegang. Karena apa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya memberikan nasihat saja, tapi beliau memberikan contoh atau teladan. Maka ketika kita disuruh untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Ini maksudnya gigit dengan gigi geraham apa? Peganglah. Nah, contohnya ngeten. Ketika kita makan, kok yang kita gunakan untuk memakan tersebut kok gigi geraham, ini kita mengunyah dengan sungguh-sungguh napa mboten? Iya. Maksudnya apa? Kita harus berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan khulafair rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan takutlah terhadap hal-hal yang baru, karena hal-hal yang baru itu adalah bid'ah, yang mana lebih rincinya
mengenai tentang bid'ah ini mulai dari pembagian dan lain sebagainya ini kemarin sudah kita jelaskan, yaitu pada hadis yang kelima. Jadi pada hadis yang kelima itu insya Allah sudah kita jelaskan secara detail mana yang termasuk bid'ah. Kalau sekarang kita ada syuting ya, kita ada YouTube, ini termasuk hal yang baru. Di masa Nabi kan belum ada. Ini bagaimana hukumnya, kita mengkelompokkannya kemana, boleh atau tidak, termasuk kullu bid'atin dolalah apa tidak. Nah, insya Allah di hadis yang kelima sudah kita bahas, sehingga kita jangan sampai menjadi orang yang sedikit-sedikit kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jangan sedikit-sedikit seperti itu. Sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan kali ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Qaimun Afal. Untuk menutup belajar kita pada sore hari ini, mari kita membaca doa dengan harapan apa yang kita pelajari benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanqudi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil maudatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga zona Islami sore hari ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Anda bisa simak terus zona Islami spesial Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan, disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulungagung. Saya dan Prayogi bersama dengan tim Newsroom pamit undur diri. 96,8 Berkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.